Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Habibah. Saya dari kelas S3A Universitas Indoprasta PGRI dengan program pendidikan bimbingan dan konseling dengan nomor NPM 2021 01500569. Kali ini saya ingin mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan RPL yang sudah saya buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Masih gimana nih kabarnya? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Masih semangat kan belajarnya? Masih dong ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke teman-teman. Sebelum melanjutkan ke jenjang pembahasan, kita lakukan absensi terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai absen nih. Teman-teman masih semangat kan belajarnya? Masih semangat dong ya? Semangat. Ya teman-teman semuanya, tahu nggak kita mau bahas materi apa hari ini? Ya, benar. Kita hari ini ingin membahas pelayanan bimbingan dan konseling tentang menentukan jenjang pendidikan dan karir lanjutan untuk masa depan. Teman-teman tahu apa maksudnya? Ya, teman-teman betul sekali. Jadi, kita akan membahas mengenai pendidikan dan karir untuk masa depan yang mungkin saja teman-teman nanti sukai dan inginkan. Di mana tujuannya yaitu untuk membangkitkan semangat teman-teman dalam melanjutkan pendidikan atau karir lanjutan yang akan teman-teman lakukan dan teman-teman tuju setelah lulus sekolah. Di sini, siapa nih teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja setelah lulus sekolah? Atau mungkin teman-teman ingin melakukan keduanya, yaitu bekerja sambil kuliah. Oke, apapun pilihan yang teman-teman ambil, pastikan pilihan tersebut menjadi pilihan terbaik teman-teman ya. Nah, Tujuan kelayanan kali ini juga bermaksud untuk memberikan teman-teman sebuah gambaran mengenai perguruan tinggi atau karir yang akan kalian ambil. Serta untuk teman-teman yang belum bisa menentukan jurusan, kampus, atau mungkin pekerjaan yang kalian inginkan untuk kalian lakukan nanti setelah lulus sekolah. Kalian dapat melihat gambarannya di sini, dimana kalian bisa menentukan nih apa ya karir yang mau kita ambil. Wah, apa nih, apakah aku harus jadi guru, apakah aku harus jadi polisi, atau mungkin aku harus aku harus lanjutkan di perguruan tinggi jurusan ekonomi, atau mungkin di bimbingan dan konseling seperti ibu. Nah, jadi kita perhatikan bersama ya semuanya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita perhatikan nih slide PPT yang saya tampilkan ya. Nah teman-teman, apa sih perguruan tinggi itu? Perguruan tinggi adalah tempat kalian melanjutkan studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikan yang kalian inginkan, di mana tujuan pendidikannya yaitu untuk ke jenjang karir seperti itu. Nah, dalam memasuki perguruan tinggi ada beberapa cara untuk memasuki perguruan tinggi nih yang nanti akan teman-teman hadapi pada saat ujian. Ada 3 cara. Oh enggak, ya pokoknya ada beberapa cara. Nah, di situ ada jalur undangan, contohnya ada SNMPTN, ada SNMPTKIN, dan lain sebagainya.
Kemudian ada ujian mandiri, ada yaitu PTKIN. Kemudian ada SBMPTN yang bisa kalian lakukan nih. Pada saat nanti kalian sudah melakukan ujian, setelah kalian melakukan ujian, kalian akan ada tes-tes berikut untuk kalian melanjutkan ke studi lanjutan, ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, selain itu ada jalur undangan yang dimana cara memasukinya itu melihat dari nilai-nilai yang kalian dapatkan semenjak kalian bersekolah di SMA, di sekolah menengah atas. Dari nilai-nilai yang kalian dapatkan selama 3 tahun, yaitu kelas 10, 11, dan 12, itu akan digunakan untuk kalian bisa apakah kalian bisa menggunakan jalur undangan atau tidak. Nah, kemudian di sini di Indonesia kita punya jenis-jenis perguruan tinggi. Di Indonesia itu ada 5 jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu ada akademi. Akademi merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesenian tertentu. Lebih menekankan untuk kebutuhan lapangan pekerjaan. Jenjang pendidikannya itu diploma atau tidak sarjana seperti D1, D2, D3, dan D4. Nah, contoh dari akademi ini yang biasa kita temui ada akademi keperawatan, ada akademi kepolisian, ada akademi kebidanan, ada akademi gizi, ada akademi polisi, dan akademi militer. Nah, yang kedua itu ada politeknik. Politeknik ini merupakan perguruan tinggi yang serupa dengan akademi. Penyelenggaraan program pendidikan profesional dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya antara politeknik dengan akademi, politeknik itu lebih memberikan porsi lebih besar pada praktik kerja. Mereka juga sama memiliki jenjang pendidikan non sarjana atau diploma. Contoh politekniknya itu terdapat ada Politeknik Medan, Politeknik Kesehatan, ada Politeknik Manufaktur Bandung, dan banyak lagi. Kemudian ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Jenjang pendidikannya diploma atau non sarjana sampai dengan sarjana atau S1. Contoh dari sekolah tinggi ini yaitu terdapat Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau STAN, kemudian terdapat Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN, kemudian terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI, dan banyak lagi dan lain-lainnya. Kemudian terdapat institut. Apa sih institut itu? Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenis dengan jenjang pendidikan non sarjana atau diploma, sarjana S1 hingga sarjana S3. Contoh dari institut itu ada Institut Kesenian Jakarta yang ada di Menteng, Cikini, dekat Taman Ismail Marzuki. Kemudian ada Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Kemudian ada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian ada Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan lain sebagainya. Masih banyak institut-institut di Indonesia yang menyebar. Tidak hanya institut sekolah tinggi, akademi,
dan sekolah tinggi, akademi, dan politeknik yang menyebar di seluruh Indonesia itu masih banyak. Kemudian ada universitas yang umum, yang biasa kita ketahui, yang biasa anak-anak pendidikan ketahui. Universitas adalah program perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademis yang beragam, terdiri dari berbagai macam fakultas. Setiap fakultas terbagi dalam beberapa jurusan dan program bidang. Contohnya, terdapat Fakultas Ekonomi, di mana terdapat jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat Fakultas Kedokteran, di mana terdapat jurusan atau program pendidikan keperawatan, kedokteran, Fakultas Kesehatan, di mana terdapat program pendidikan kedokteran, program pendidikan keperawatan, program pendidikan farmasi. Kemudian ada Fakultas MIPA, yaitu Matematika IPA. Terdapat Fakultas Matematika, Biologi, Kimia, Fisika. Kemudian ada Teknik, Fakultas Teknik, di mana di dalamnya terdapat teknik elektro, kemudian sistem informasi, teknik sipil, dan lain sebagainya. Masih banyak jurusan dan fakultas-fakultas yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman gak perlu bingung untuk memilih apa yang teman-teman sukai. Contohnya ada Fakultas Seni, di sana Fakultas Bahasa dan Seni, ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Seninya ada tata busana, kesenian atau seni rupa, dan lain sebagainya. Kemudian perguruan tinggi itu memiliki 3 status. Terdapat PTN atau perguruan tinggi negeri, terdapat PTS atau perguruan tinggi swasta, dan PTK atau perguruan tinggi kedinasan yang diberikan oleh pemerintahan untuk negara. Jadi biasanya yang sekolah di PTK atau perguruan tinggi kedinasan ini, mereka lulusnya bekerja untuk negara. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian jenjang pendidikan di perguruan tinggi itu ada 3 macam, yaitu ada jenjang SO, S0 atau diploma atau non keserjanaan yang terdiri dari D1, di mana lama kuliahnya 1 tahun, D2 lama kuliahnya 2 tahun, D3 lama kuliahnya selama 3 tahun, D4 lama kuliahnya selama 4 tahun, di mana mereka memiliki gelar pendidikannya itu ahli madya. Biasanya yang mendapatkan gelar-gelar ahli madya, mereka lebih berfokus kepada dunia pekerjaan, sehingga prakteknya jauh lebih banyak dibandingkan materi yang diberikan. Kemudian terdapat jenjang S1 atau sarjana, di mana lama pendidikan yang ditempuhnya adalah 5 tahun. Dengan mereka lulus menggunakan karya ilmiah yang biasa kita sebut itu skripsi, dengan gelar sarjananya seperti SPD, Sarjana Pendidikan, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, SE, dan SH, serta lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, ada jenjang pasca sarjana, yaitu ada jenjang S2 dan jenjang S3. Jenjang S2 atau program magister, lama pendidikannya itu 4 semester, diakhiri dengan menyusun karya ilmiah yang biasa kita sebut dengan tesis, dengan mendapatkan gelar kesarjanaan berupa master, atau contohnya itu ada MPD, MSI, MH, atau MAG. Kemudian di jenjang S3 atau program doktoral, lama pendidikannya ditempuh selama 4 semester, diakhiri dengan menyusun karya ilmiah yang berupa disertasi,
dengan mendapatkan gelar kesarjanaan yaitu doktor. Nah, lalu ada pembahasan tentang karir. Nah, apa sih karir itu? Karir lebih menunjuk kepada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran, perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maksudnya apa? Karir, karir yang dimaksud di sini, karir itu bukan hanya pekerjaan saja, namun karir meliputi kesukaan dan keyakinan kita. Pada saat kita melakukan karir tersebut kita sukai, kita melakukan karir dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, serta dengan rasa bahagia. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut, kita tidak merasa terbebani, tapi kita merasa bahagia, karena kita menyukai karir tersebut. Sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut, kita tidak memiliki rasa beban, namun kita mempunyai rasa bahagia yang sangat amat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang jauh lebih matang dibandingkan pekerjaan yang bersifatnya sementara waktu. Jika kita ingin berkarir sebagai pilot, misalnya, kita harus mempersiapkan sejak dini apa saja yang diperlukan, apa saja persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke dalam pilot. Dari tinggi badan, tes buta warna, wawasan yang cukup, berat badan yang proporsional, itu kita harus siapkan semuanya sejak dini. Sehingga pada saatnya kita sudah siap akan hal tersebut. Singkat kata, mengingat begitu pentingnya masalah karir kehidupan kita, maka sejak ini kita perlu merencanakan dan mempersiapkannya dengan matang, terarah, terprogram, dan terukur. Dengan cara memahami diri terlebih dahulu, meliputi bakat, minat, IQ, EQ, SQ, kepribadian, dan berbagai potensi diri, termasuk memahami kelebihan dan kekurangan kita, serta memahami lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman dalam bergaul sehari-hari, karena setiap lingkungan tersebut berpengaruh terhadap karir kita. Lalu kemudian terdapat tahap-tahap perkembangan karir. Tahap perkembangan karir dibagi menjadi 3 nih. Ada tahap fantasi, ada tahap tentatif, dan realistis. Tahap fantasi itu biasanya terjadi pada umur 0 sampai dengan 11 tahun, yaitu pada masa-masa sekolah dasar. Sedangkan tahap tentatif terjadi pada umur 12 sampai dengan 18 tahun di masa sekolah menengah. Sedangkan tahap realistis terjadi pada usia 19 sampai dengan 25 tahun di masa perguruan tinggi. Pada tahap fantasi, kita seringkali menyebutkan cita-cita kita kelak. Kalau sudah besar, misalnya ingin jadi dokter, ingin jadi petani, pilot, pesawat, guru, tentara, dan lain sebagainya. Kita senang bermain peran, kita bermain dokter-dokteran, kita bermain guru-guruan, kita bermain polisi-polisian, atau bahkan kita main masak-masakan berpura-pura menjadi seorang koki. Sesuai dengan peran-peran apa yang kita lihat di dalam lingkungan kita, jabatan atau pekerjaan yang kita inginkan atau perankan pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh sebuah lingkungan. Misalnya dari TV, video, majalah, atau tontonan maupun tokoh-tokoh yang pernah melintas di dalam kehidupan kita. Kayak misalnya teman-teman sekalian. Misalnya kalian menonton K-drama, Korean drama. Kalian merasa senang. Wah, perannya menjadi seorang dokter misalnya. Lalu kalian memiliki rasa menggebu-gebu untuk menjadi seorang dokter. Wah, seorang dokter keren ya, aku mau jadi seorang dokter. Seperti itu. Wah, seorang polisi keren ya, aku ingin menjadi seorang polisi. Wah, seorang pilot keren ya, aku ingin menjadi seorang pilot. Misalnya seperti itu. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itu akan mempengaruhi pikiran kita tentang karir. Kemudian, pada tahap tentatif, dibagi menjadi 4 subtahap, yaitu terdapat subtahap minat, subtahap kapasitas, subtahap nilai, dan subtahap transisi.
Pada tahap tentatif, kita mulai menyadari bahwa kita memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ada yang berminat di bidang seni, bidang olahraga, bidang drama, musik, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam sub tahap minat pada umur 11 sampai dengan 12 tahun, kita cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan yang hanya sesuai dengan minat dan kesukaan kita saja. Sedangkan pada sub tahap kapasitas atau kemampuan di umur 13 sampai dengan 14 tahun, kita mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan didasarkan pada kemampuan masing-masing, di samping minat dan kesukaannya. Kemudian pada sub tahap nilai di usia 15 sampai dengan 16 tahun, kita sudah bisa membedakan mana kegiatan pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat dan mana yang kurang dihargai. Sedangkan pada tahap sub transisi di umur 17 sampai dengan 18 tahun, kita sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir kita berdasarkan minat, kemampuan, nilai-nilai yang kita perjuangkan untuk menjadi kenyataan nantinya ketika sudah menjadi dewasa. Sedangkan pada usia perguruan tinggi di umur 18 tahun ke atas, remaja memasuki tahap realistis, di mana kita dikejar oleh nilai-nilai. Lebih lagi kita sudah menyadari berbagai macam bidang pekerjaan dengan segala konsekuensi dan tuntutannya masing-masing. Oleh karena itu, tahap realistis seorang remaja sudah mampu membuat perencanaan karir secara lebih rasional dan lebih objektif. Tahap realistis bagi menjadi tiga subtahap, yaitu ada tahap eksplorasi, yaitu menggali sebuah potensi, kristalisasi mewujudkan potensi dalam kenyataan, dan spesifikasi penentuan pilihan. Pada subtahap eksplorasi, umumnya kita mulai menerapkan pilihan yang kita pilih, yang kita pikirkan. Pada tahap tentatif akhir, kita anggap sesuai dengan bakat, minat, serta nilai-nilai kita, namun belum berani untuk mengambil sebuah keputusan. Pada sub tahap berikutnya, yaitu tahap kristalisasi, pada tahap ini kita mulai merasa mantap nih dengan pekerjaan dan karir tertentu, berkat pergaulan yang lebih luas serta kesadaran diri kita yang jauh lebih mendalam, serta pengetahuan akan dunia yang jauh lebih luas, sehingga kita makin terarah pada karir tersebut, namun kita masih belum bisa atau masih belum berani untuk mengambil keputusan final. Ayo, siapa di sini yang masih seperti itu? Nah, pada sub tahap spesifikasi nih, kita sudah mampu mengambil keputusan yang jelas tentang karir yang kita pilih untuk kemudian kita tekuni dan kita jadikan jalan hidup. Nah, di sini siapa teman-teman yang sudah bisa mengambil keputusan tersebut? Namun kita sadari bahwa pemilihan karir itu berlangsung sepanjang hayat, tidak berhenti pada suatu tahap. Hal ini berarti bahwa pilihan karir itu tidaklah terjadi sekali saja dalam hidup manusia. Meskipun sudah menentukan pilihan karir kita sesuai dengan bakat, minat, dan nilai yang kita yakini, namun apabila tidak terdapat peluang pekerjaan atau tertutup karena tidak adanya sebuah lowongan, maka yang dicita-citakan akhirnya tidak bisa terwujud. Kesempatan itu bisa kita peroleh atau kita ciptakan. Kita peroleh jika kita harus berkarir mengikuti pihak lain, seperti menjadi pegawai BUMN, PNS, ataupun swasta. Namun kesempatan yang kita ciptakan yaitu apabila kita menjadi seorang pengusaha atau wirausaha. Kalian dapat pilih yang mana? Kita memperolehnya atau kita menciptakannya. Selanjutnya, teman-teman boleh memperhatikan tayangan video yang saya tampilkan tentang macam-macam perguruan tinggi dan macam-macam karir. Jadi teman-teman gimana? Apakah sudah dapat menentukan karir apa atau pendidikan apa yang ingin kalian lakukan di masa depan nanti? Dilakukan pada saat kalian sudah lulus dari sekolah ini. Pilihlah sebuah pekerjaan, sebuah karir, ataupun pendidikan lanjutan sesuai dengan minat bakat kalian yang kalian sukai, yang kalian cita-citakan. Dengan hal tersebut,
Kalian tidak akan menjadikan segala sesuatunya itu menjadi sebuah beban, namun menjadi sebuah kegembiraan, menjadi sebuah kebahagiaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, atau mungkin ada yang kalian ingin diskusikan bersama saya, silakan diskusikan. Saya menunggu pertanyaan yang kalian berikan. Kalian boleh berpendapat sesuka kalian, seterbuka kalian, saya akan mendapatinya. Nah, dari hal tersebut, sikap apa nih yang akan kalian ambil dari pembahasan yang sudah kita bahas? Sikap apa yang akan kalian ambil tentang pendidikan lanjutan dan karir? Lalu bagaimana cara kalian bertindak tentang penentuan pendidikan dan karir yang sudah disampaikan di dalam pembahasan tersebut? Apakah kalian sudah menentukan, atau mungkin kalian ingin bertindak sebagai seorang yang menciptakan atau yang memperoleh? Saya harap kalian sudah bisa membedakan, menentukan, mengambil tindakan, bersikap, serta bertanggung jawab atas apa yang kalian dapatkan dan atas apa yang kalian peroleh. Ilmu yang saya berikan semoga kalian dapat mempertanggungjawabkannya secara baik-baik. Kalian boleh bertanya, berkomentar, atau tentang hal-hal yang belum kalian pahami, atau mungkin memberikan ide tentang gagasan yang kalian punya dari pembahasan yang sudah kita lakukan. Jadi kesimpulan apa yang kalian ambil dari hal tersebut? Kalian boleh menyimpulkannya serta membagi pendapat kalian. Jadi hasil dari pembahasan kita hari ini yaitu apabila kita memiliki hal-hal yang kita sukai, maka kita harus melakukannya dengan baik. Apabila kita menyukai suatu pekerjaan atau suatu pendidikan yang kita inginkan, apa yang kalian sukai, kalian bisa melakukan tersebut dengan berusaha untuk memasuki perguruan tinggi yang kalian inginkan. Kalian bisa mengikuti cara masuknya tadi, kalian mengikuti, kalian melaksanakannya, melakukan pendidikan, belajar dengan baik sehingga kalian dapat masuk ke universitas yang kalian inginkan, ke perguruan tinggi yang kalian inginkan, serta atau mendapatkan karir yang kalian inginkan. Dan pada saat kalian menentukan karir, kalian tidak perlu takut untuk tidak memperoleh. Karena apabila kalian tidak dapat memperoleh hal tersebut, kalian dapat menciptakan peluang tersebut. Kalian menciptakan peluang tersebut, kalian mendapatkan, dan orang-orang lain yang membutuhkan pun dapat bantuan kalian. Jadi, pada saat kalian menciptakan peluang pekerjaan, tidak hanya kalian yang mendapatkan pekerjaan, namun orang-orang di luar sana yang memerlukan pekerjaan juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan bantuan kalian. Dari sini, untuk teman-teman yang masih belum bisa menentukan pendidikan karir apa yang kalian inginkan ke depannya, kalian bisa belajar jauh lebih baik lagi. Kalian bisa melihat-lihat, kalian bisa memperluas pandangan kalian, pengetahuan kalian. Kalian bisa keluar melihat dunia luar yang jauh lebih luas. Kira-kira pekerjaan apa yang saya inginkan, kira-kira jurusan kuliah apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya lakukan ke depannya, seperti itu. Kalian gak perlu takut, karena suatu saat nanti kalian pasti akan menemukan apa yang kalian inginkan. Kalian mencari hobi kalian, cobalah berbagai macam kegiatan, sehingga kalian dapat menemukan apa yang kalian inginkan. Baiklah, sekian dulu penyampaian dari saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan semangat belajar. Sekarang kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dapat menentukan pendidikan karir dan pendidikan serta karir lanjutan yang kalian inginkan
dan kalian mendapatkan sesuai dengan yang kalian inginkan, dengan yang kalian tuju, dengan yang kalian sukai, yang kalian minati, dan sesuai dengan bakat-bakat yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.